Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan analisis statistik uji beda atau komparasional, yaitu uji one sample t-test. Uji T satu sampel atau one sample t-test merupakan statistik parametrik yang digunakan pada satu sampel untuk menguji apakah rata-rata sampel penelitian berbeda secara nyata dengan rata-rata yang diketahui atau dihipotesiskan. Jadi di sini menguji nilai rata-rata dari suatu sampel tunggal dengan suatu nilai acuan atau patokan. Sebagai contoh, seorang guru yang mengajar biologi dengan metode mind mapping kemudian melakukan penelitian terhadap siswanya mengenai efektivitas penggunaan metode pembelajaran tersebut dengan membandingkan hasil tes biologi tersebut dengan nilai KKM yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 75. Ini penelitian eksperimen ya. Jadi guru itu memberikan perlakuan berupa metode mengajar, yaitu metode mind mapping. Jadi setelah diberi perlakuan metode mind mapping, kemudian siswa tersebut diberi tes hasil biologi. Nah, hasil tes biologi tersebut siswa yang merupakan sampel kemudian dibandingkan dengan nilai KKM. Apakah nanti ada perbedaan signifikan atau tidak dengan nilai KKM, yaitu 75. Nah, 75 ini merupakan nilai acuan gitu ya. Jadi uji one sample ini menguji nilai rata-rata dari suatu sampel, di sini nilai rata-rata tes biologi dengan suatu nilai acuan, yaitu 75. Judul penelitiannya yaitu efektivitas metode pembelajaran mind mapping pada pembelajaran biologi, atau pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar biologi. Berikut ini adalah hasil belajar biologi siswa yang berjumlah 30 orang. Ya. Nah, ini adalah sampel penelitian. Nanti dari rata-rata sampel ini mau dibandingkan dengan nilai acuan, yaitu nilai KKM 75. Apakah ada perbedaan signifikan atau tidak? Nah, ini pembatasan masalahnya, yaitu mengenai pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar biologi. Yang jadi rumusan masalah adalah apakah terdapat perbedaan nilai biologi siswa setelah diajar dengan metode pembelajaran mind mapping dengan nilai KKM yaitu 75. Tujuan penelitian sebenarnya mengulang perumusan masalah tapi dalam bentuk pernyataan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empirik yang akurat dan dapat dipercaya mengenai perbedaan nilai biologi siswa setelah diajar dengan metode pembelajaran mind mapping dengan nilai KKM-nya yaitu 75. Hipotesis penelitiannya, terdapat perbedaan signifikan nilai biologi siswa setelah diajar dengan metode pembelajaran mind mapping dengan nilai KKM yaitu 75. Hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Berikut nilai statistik hipotesis statistiknya. H0 ini rata sama dengan 75 karena H0 itu berbunyi tidak terdapat perbedaan signifikan nilai biologi siswa setelah diajar dengan metode pembelajaran mind mapping dengan nilai KKM-nya yaitu 27. Saya copy dulu ya sebentar.
Jadi hipotesis itu ada hipotesis dalam bentuk pernyataan, ada adalah hipotesis dari statistik. Jadi H0 ya. Jadi H0 di sini rata sama dengan 75. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan nilai biologi siswa setelah diajar dengan metode pembelajaran mind mapping dengan nilai KKM-nya yaitu 75. Sedangkan H1-nya rata tidak sama dengan 75. Artinya terdapat perbedaan signifikan nilai biologi siswa setelah diajar dengan metode pembelajaran mind mapping dengan nilai KKM-nya yaitu 75. Nah, metode penelitian ini termasuk penelitian eksperimen, dan penelitian eksperimen merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Teknik analisis datanya yaitu dengan menggunakan uji T1 sampel atau one sample t-test. Desain eksperimennya one shot case study. Ini ya, one shot case study. Jadi ada satu kelompok, tidak ada kelompok kontrol, kemudian satu kali observasi yaitu setelah diberi perlakuan, ini perlakuan atau treatment. Kemudian diberi tes siswanya dan diamati hasil belajar biologi. Dan ciri khas dari one-shot case study ini tidak ada randomisasi. Disebut juga design one group post test only. Adapun teknik analisis datanya yaitu di sini analisis uji T1 sampel ya, seperti tadi untuk pengujian hipotesisnya. Berikut adalah hasil belajar biologi yang tadi di atas ya. Cara SPSS-nya seperti biasa, buka program, kemudian letakkan data di data view, variable view untuk memberi nama. Ini variable view untuk beri nama. Setelah diberi nama, kemudian klik data view kembali. Lalu, nah ini, analyze, compare, min, one sample t-test yang dipilih. Lalu akan muncul dialog. Nah, ini hasilnya diklik ini, pindahkan ke sini. Setelah diklik nanti akan pindah, gitu ya. Nah, pindah, kemudian langsung klik OK. Lalu muncul output SPSS uji one sample t-test. Berikut output SPSS yang sudah di copy di Word. Nah, kita lihat dari nilai sig-nya. Nih ya. Jadi karena nilai sig-nya di atas 0,05, maka keputusannya adalah H0 diterima, H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan signifikan nilai biologi siswa setelah diajar dengan metode pembelajaran mind mapping dengan nilai KKM yaitu 75. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian penjelasan saya mengenai uji statistik one sample t-test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.